Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali mohon pertolongan, dan khususnya kami membahas tentang satu pekerjaan yang sangat penting dan maha penting sebenarnya, tentang peranan Roh Kudus dalam mewujudkan seluruh hadirat dan hadirnya Mesias dalam kehidupan bangsa Israel, dan juga khususnya bagi seluruh orang-orang percaya yang akan dipanggil melalui bangsa Israel dan melalui Sang Mesias Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Maka kami mohon biarlah pengenalan akan Kristus membukakan begitu banyak hal dalam kehidupan kami, dan bahwa kami untuk mengenal Tuhan jauh lebih baik lagi dan lebih sempurna dari apa yang sudah kami miliki, dan semakin matang dan membuat kami bertumbuh dalam iman kami, kasih kami, dan pengharapan kami. Ajarlah kami supaya kami bisa belajar dari sejarah bangsa Israel, dan juga bagaimana Roh Kudus terus menyertai raja-raja dan pekerjaan Roh Kudus yang tidak kelihatan tetapi begitu nyata dari ayat-ayat firman Tuhan, dan khususnya Nabi Yesaya yang menjelaskan dengan rinci tentang kaitan pekerjaan Roh Kudus dengan pekerjaan Kristus sebagai Mesias. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan melihat Yesaya pasal yang ke-11 ya. Yesaya pasal ke-11. Saya akan bacakan ini ayat 1 sampai ayat yang ke-16 ya. Tapi kita bacanya ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya ayat yang pasal 11 ayat yang pertama. Raja damai yang akan datang, atau Mesias ya, Raja damai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi ini ada 7 karunia Roh Kudus ya dalam hidup Kristus. Jadi menyertai Kristus dengan roh yang disebutkan tadi, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat, pengertian, nasihat, dan keperkasaan. Pengenalan akhirnya pengetahuannya, pengetahuan firman Tuhan khususnya, dan hati yang takut akan Tuhan, yang kesenangannya. Nah ini dibedakan dari takut akan Tuhan yang awal, tapi yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ada perbedaan sedikit, tetapi ini berkaitan dengan hati yang betul-betul mengenal akan kekaguman kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi dia memutuskan bukan karena orang lain, bukan digurui, bukan karena pendapat apa yang terjadi dalam hidup manusia dan pengertian-pengertian secara manusia, tapi dia sendiri yang mempunyai hikmat. Seperti Allah berada pada hikmat sendiri, dan kita akan belajar hari ini tentang bagaimana peranan Roh Kudus mempersiapkan seluruh daripada pekerjaan Mesias, seperti dia mempersiapkan juga nabi-nabi, dia mempersiapkan juga pelayanan daripada penciptaan Allah, dan roh ini roh persiapan. Jadi roh yang membuat kita preparation ya. Jadi dipersiapkan, dalam bahasa Inggrisnya lebih gampang preparative ya. Jadi bagaimana sifat mempersiapkan dari Roh Kudus itu roh yang selalu membuat kita akan disadarkan bahwa sebelum saya bisa mengenal semuanya, itu roh itu sudah membuat jalannya. Roh itu sudah membuat jalurnya. Jadi roh itu sudah membuatkan kita satu rencana sejarah hidup kita, bagaimana perasaan kita, pikiran kita, pengetahuan kita, sampai kemudian bahkan sampai kelemahan-kelemahan kita. Jadi dosa-dosa kita. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus semuanya, dan nanti kita akan mengerti bahwa orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang akan dibawa ke dalam pengharapan akan Kristus. Dan seperti perjanjian lama. Nah, kita sebelum masuk dalam lebih mendalam lagi, kita melihat apa sih yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, pengharapan apa yang diharapkan oleh nabi-nabi ini. Yang pertama, mereka mengharapkan adanya kerajaan baru. Mereka mengharapkan adanya satu raja yang dijanjikan oleh Allah sendiri, dan dia adalah Mesias. Dan mereka tahu bahwa Mesias ini adalah wujud dari manusia Allah. Manusia Allah artinya orang yang begitu dicintai Allah, dan orang yang memiliki seluruh kapasitas, dan di Mesias itu adalah Yahweh sendiri. Dan ini secara pengetahuan teologi perjanjian lama, mereka sudah mengenal bahwa Mesias itu adalah anak Allah.
Mesias itu adalah anak putra Allah, dan itu ada firman Tuhan dan juga nubuat-nubuatannya. Nah, selama kita tahu bahwa kenapa mereka mengharapkan kerajaan baru, raja baru, karena kalau mereka lihat keberhasilan dari raja-raja yang ada, dan khususnya Daud, Salomo, toh tetap hancur. Kerajaan itu tidak bisa berdiri. Karena apa? Karena dosa mereka. Karena ada yang merusakkan seluruh daripada apa yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan secara manusia itu ya. Walaupun Allah yang memilih mereka, walaupun Allah yang tetap mencintai bangsa Israel dengan rajanya, tetapi toh rajanya pun jatuh dalam dosa. Rajanya pun jatuh di dalam seluruh kelemahan-kelemahan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka merindukan ada raja yang tidak akan jatuh. Ada raja yang tidak akan hancur dan raja yang tidak akan tergulingkan. Raja yang terus akan berdiam dan raja itu akan bertahta dan kemudian dia berada di semua kemegahannya gitu ya, kemuliaannya, dan tidak ada satu orang yang bisa menggugurkan, menghancurkan dan merobohkan seluruh pemerintahnya. Nah, ini artinya bahwa apa yang dibangun oleh manusia, bangsa Israel dan juga oleh raja-rajanya itu semuanya ambruk. Nah, ini dilambangkan oleh Yesaya itu seperti tumbuhan yang sudah tinggal tunggulnya saja. Jadi kalau kita lihat tumbuhan yang besar itu dipotong dan tidak ada badannya, hanya tinggal tunggulnya, tinggal cuman kalau kita tahu di hutan-hutan itu ada yang dipotong gitu ya, pohon besar terus nggak ada tiangnya, jadi pohonnya, pokoknya ini yang gede itu nggak ada, dipotong dan seperti itulah. Jadi tidak ada harapan. Dan apa yang terjadi? Dan dikelilingi oleh rumput-rumput liar, ya, rumput-rumput liar, dan yang apa yang dinantikan oleh mereka itu adalah kematian. Yang dinantikan mereka adalah kehancuran, dan mereka dibuang oleh Tuhan, ditebang oleh Tuhan. Dan perkataan dari Nabi Yesaya itu dikatakan langsung oleh Yohanes Pembaptis bahwa kapak di tangan Tuhan akan menebang kamu, dan sudah ditebang itu ya. Jadi Yesus datang itu menebang pohon ini. Kenapa ditebang? Karena mereka sudah mengecewakan Tuhan. Mereka sudah memberontak, melawan, dan mereka tegar tengkuk, keras kepala, membebal hatinya, dan bejat gitu ya. Kalau kita ngomong kebejatan mereka itu sudah nggak bisa ditolerir oleh Tuhan, dan kemudian kapak di tangan Tuhan itu yang dikatakan oleh Yohanes Baptis itu akhirnya ditebanglah bangsa Israel, tapi tidak seluruhnya ditebang, tapi disisakan tunggulnya. Ini penting sekali ya. Jadi tunggul itu tumbuhan yang tinggal cuman badannya yang kecil, yang dekat dengan tanah, cuman beberapa senti itu kan. Nah di situ udah nggak ada harapan. Artinya bahwa kerajaan mereka itu nggak bisa dibangun kembali. Jadi raja-raja seperti Sanherib, kemudian Herodes yang menghancurkan bangsa Israel, dan juga Fir'aun dan banyak raja-raja yang lain yang berkali-kali mendatangi bangsa Israel dan menjajah bangsa Israel, menghancurkan bangsa Israel, Babilonia, Kasdim, Filistin, dan banyak yang lainnya. Termasuk Assyria, Persia itu ya. Nah, itu semua raja-raja yang luar biasa hebat sekali, dan semua kerajaan yang hebat, 4 kerajaan hebat itu, mulai dari Assyria, Babilonia, terus kemudian orang-orang Filistin, termasuk Mesir, dan kemudian Romawi gitu kan. Itu 4 kerajaan besar yang hebat itu semua bukan dari manusia, itu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang menerbitkan mereka. Kenapa Tuhan menerbitkan itu? Untuk menggenapi seluruh nubuatannya yang dikatakan nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu apa yang akan terjadi dia tahu dan dia melihat, dan dia menubuatkan hanya Mesias yang bisa menolong kamu, memulihkan kamu, dan membangun kerajaan baru kamu. Bahkan raja-raja yang paling hebat sekalipun itu sangat mudah dikalahkan oleh dia. Ini janji Tuhan. Jadi apa artinya bahwa raja yang tak terkalahkan, raja yang tidak akan bisa mati, dan raja yang tidak akan gugur, raja yang tidak akan runtuh pemerintahnya dan selama-lamanya. Bahkan raja ini bisa mengalahkan kerajaan yang paling hebat, bukan hanya kerajaan manusia. Kerajaan yang ada di dunia roh pun itu takluk dengan dia. Ya, kerajaan iblis, kerajaan maut, ya, kerajaan kegelapan. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita melihat bahwa kondisi bangsa Israel waktu mengalami satu janji Tuhan bahwa mereka dalam kondisi terpuruk seperti itu dan mereka hancur seperti itu, yang dihancurkan oleh Raja Sanherib ya, dan pada zaman Hizkia itu, tapi Hizkia dikasih kuasa Tuhan, bahkan Sanherib pun bisa dikalahkan oleh Hizkia pada zaman itu ya, pada zaman 4 keturunan terakhir dari raja-raja itu, dan 4 keturunan raja yang masa pemerintahan 4 masa raja itu, Yesaya ada
di 4 masa pemerintahan raja-raja itu ya. Dan Hizkia itu yang paling dipakai oleh Tuhan. Dan kita masih ingat Hizkia juga memohon kepada Tuhan supaya umurnya diperpanjang karena dia sakit itu kan. Nah, kita lihat ini. Nah, kemudian kita lihat dari ayat ini ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, perhatikan. Tunggul itu Isai. Ya, tunggul itu Isai. Nah, kalau kita tahu tunggul itu apa, dan kemudian kita tahu bahwa tunggul Isai itu, kenapa nama kok Daud jadi Isai, kok bapaknya Tunggul Isai? Kenapa nama bapaknya kok Daud? Karena nama Daud itu terkenal dengan bagaimana hebatnya dia. Tapi nama Isai itu adalah nama dari orang-orang kecil yang kota terhina, kota yang tidak diperhatikan, kota yang, kalau kita ngomong itu kota yang kecil, kota yang boleh dikatakan jadi kota yang Nazaret gitu ya. Nazaret itu kota seperti yang tidak ada artinya, kota yang tanda petik sebenarnya kota yang terhina sebenarnya. Jadi orang-orang berasal dari kota Nazaret itu orang-orang yang nggak bisa apa-apa, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, bukan seperti di Yerusalem, kota yang besar, kota yang luar biasa, tapi dari kota yang seperti itu, dari tempat terpencil seperti itu, disebut Natsar atau Netzer ya. Itu kata Nazaret berasal dari kata Netzer. Netzer itu apa artinya? Itu taruk. Ya, taruk itu kalau kita tahu tunggul tadi ya, tunggul Isai. Jadi keluarga Isai, dari keluarga Isai itu kemudian dipotong. Dan Tuhan katakan aku akan hancurkan kerajaan Israel, dan dihancurkan oleh Tuhan dan dipotong. Dan kemudian dari tunggul Isai, dari keturunan Isai, yaitu Daud yang kedua, Daud yang baru, ya, raja yang baru, raja bukan Daud tapi raja Daud yang baru dalam Kristus, keturunan daripada Daud, keturunan daripada Isai. Nah, tunggul itu adalah satu keadaan yang tidak berpengharapan, kerajaan sudah hancur total dan sudah lebur semuanya, dan dihancurkan oleh Sanherib, dihancurkan oleh Assyria, semuanya hancur semuanya. Dan tidak ada pengharapan, dan di situ dari tunggul Isai Tuhan janjikan akan hidup kembali kerajaan yang tidak akan bisa dikalahkan selamanya. Nah, itu disebut sebagai taruk. Dari mana taruk? Nah, kalau kita lihat tunggul di pohon-pohon besar itu, tunggul itu, taruk itu keluar tidak pernah orang lihat, bukan berada di tengah-tengah ya. Taruk itu biasanya berada di pinggir. Dan dia memulai dengan satu kuncup ya. Nah, kita sebut sebagai kuncup. Yang kecil, lemah, dan kemudian rapuh sekali. Kuncup itu. Dan kalau kita lihat, alah kuncup seperti ini. Buat apa seperti ini kan? Tapi kuncup itu nanti jadi batang pohon yang baru. Kekuatan pohon yang lebih hebat dari pohon yang lama, dan lebih kekar, dan lebih lebih berbuah, lebih rindang, dan bercabang lebih banyak sekali. Nah, itu ilustrasi daripada Nazaret. Nazaret itu seperti tunas. Itu juga melambangkan Isai yang dianggap sebagai orang yang tidak terperhatikan, orang yang tidak dianggap, diremehkan, dan termasuk juga Isai itu kemudian kita lihat dalam keluarga Daud ada beberapa orang keluarga Daud itu kan yang 7 orang atau 8 orang gitu kan, Daud yang terakhir itu, dan dikatakan Daud sendiri itu tidak terperhatikan. Jadi Daud ini adalah ya tunas itu juga melambangkan Kristus. Jadi anak-anaknya itu dilihat, Eliab dilihat, Elishama dilihat, semua bagus-bagus, badannya besar-besar, wah ini cocok ini. Dan tidak ada yang cocok, karena Tuhan tidak memilih yang kekuatan besar itu, nggak dipakai Tuhan. Tuhan tidak melihat orang dari rupanya, dari kegagahannya, bukan. Tapi Tuhan melihat dari hatinya. Nah, kita tahu hal ini ya. Jadi kalau kita tahu hal ini, kita harus mengerti apa? Bahwa cara pelayanan Kristen, cara pelayanan Tuhan, itu sangat beda dengan manusia. Nah, kita selalu memikirkan bahwa pelayanan kita itu selalu bentuknya adalah melihat orang yang pinter, melihat orang yang luar biasa, gereja yang bagus. Saudara, kita salah besar. Kenapa? Karena dari sejak awal Tuhan memilih setiap orang, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, semua itu seperti tunas. Yang tidak tahu, ini nanti yang dilihat itu kelemahannya, yang dilihat itu, aduh kayaknya ini bukan pohon ini, kena angin aja, kena cetus sedikit, mati dia. Atau gugur, atau lepas gitu kan. Karena tunas itu kan, taruknya itu tunas yang taruk yang tumbuh itu seperti batang kecil gitu ya, mulai dari kuncup, nah baru dia keluar. Tetapi kalau kita lihat, dan
Tuhan memulai dengan sesuatu yang sangat kecil, setia dalam perkara-perkara kecil, melakukan dalam perkara-perkara kecil, iman yang dari perkara kecil. Itu adalah iman tunas, iman keselamatan, iman yang membuat kita akhirnya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar sekali yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia-manusia yang tanpa Tuhan. Apa itu pekerjaan kerajaan Allah itu besar sekali. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak dibangun oleh manusia. Kerajaan Allah dibangun oleh Mesias. Dan kita termasuk di dalamnya. Gereja adalah membangun kerajaan Allah, bukan membangun gereja. Nah, banyak orang salah berpikir bahwa di dalam gereja kita bangun gereja. Gereja nggak perlu dibangun. Yang kita bangun, yang kita sebarkan adalah kerajaan Allah. Nah, ini bedanya gereja dan kerajaan Allah. Gereja itu tempat, bait Allah, tempat kita berkumpul. Tetapi kerajaannya, kuasanya, dominasinya, kekuatannya, dan penjangkauannya, itu adalah kerajaan Allah. Jadi gereja adalah gereja yang berkumpulnya orang-orang percaya, dan bagaimana orang percaya? Harus menggarap kerajaan Allah. Harus taat pada perintah rajanya. Harus mengerjakan semua hukum-hukum rajanya. Dan dia harus taat kepada seluruh aturan rajanya, kehendak rajanya, kedaulatan rajanya. Nah, di sini bangsa Israel sudah hancur, nggak mau taat. Dan dia membelakangi Tuhan. Dan kita tahu di dalam kisah Yeremia, Yeskel, ataupun kisah Yesaya, kalau saya khotbah di Minggu, bisa dilihat di YouTube itu ya. Semua khotbahnya ada semua tentang bagaimana kondisi kehancuran bangsa Israel dengan dosa-dosanya, kebejatannya. Waduh, itu dosanya melebihi daripada bangsa lain. Dalam hal banyak sekali, penyembahan berhala, perzinahan, terus memanggil arwah-arwah, terus termasuk di dalamnya ada dosa-dosa tanda petik Sodom Gomora, dosa-dosa LGBT, dosa-dosa homoseksual ada di dalamnya. Itu sangat mengerikan sekali. Ya, kita lihat ini. Jadi tunas itu menunjukkan kepada kondisi orang-orang dipilih Tuhan yang sepertinya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang itu karena dipandang hina. Baik itu Daud, baik itu Kristus sendiri. Dari mana itu? Nazaret. Filipus mengatakan, apa yang baik dari Nazaret? Itu negara orang-orang miskin. Bukan negara itu, kota atau desa orang miskin. Desa orang-orang yang nggak ada gunanya. Jadi Nazaret terkenal dengan kota apa? Bukan karena keagungannya, kemegahannya, bukan. Nazaret terkenal dengan ya Nasar, jadi orang-orang yang ya seperti Tunas itu yang hina, yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, yang kondisi sana itu perlu dibantu dan semuanya. Dan dari sana Tuhan lakukan dengan pekerjaan rohnya. Dan dari Tunas itulah roh Allah bekerja, dan roh Allah memberikan kepenuhannya, roh Allah memimpinnya, dan Tunas itu akhirnya menjadi satu batang, menjadi satu pokok, dan memberikan buah anggur yang berlimpah-limpah. Sampai kemana-mana dahannya dan menjangkau seluruh rumah-rumah yang ada. Dan itu anggur. Jadi anggur itu kalau dibiarkan, terus merambat, itu nggak berhenti-berhenti merambatnya. Anggur itu. Dan kalau dia hidup selama dia ada akarnya, ya, ada pangkalnya, dan dia ada airnya, dan ada tanamannya, itu terus, dia nggak habis-habis. Sampai kemana? Ya sampai kemana-mana. Jadi kerajaan Allah itu seperti pohon anggur. Kerajaan Allah itu seperti, kalau kita lihat, kerajaan Kristus itu adalah seperti kerajaan yang tidak pernah berhenti di dalam satu tempat. Dia mengalir terus. Terus, berbuah terus, berbuah terus, terus. Nah, ini yang kita harus sadari bahwa dalam kita konsep melayani, seluruh hidup kita, seluruh pelayanan kita, itu tidak terbatas dengan kondisi diri kita. Tidak terbatas dengan kondisi organisasi kita. Tidak terbatas dengan kondisi termasuk kemampuan kita pribadi ataupun gereja kita. Sudah terlalu kecil kalau kita hanya memperlihatkan bahwa oh ini gereja ini luar biasa dipakai Tuhan. Wah sangat hebat ya di sini. Wah pujian penyembahnya hebat, teologinya hebat. Saudara harus ingat bahwa orang-orang bukan gerejanya tetapi tunasnya. Ada nggak orang-orang yang seperti Tunas yang Tuhan terbitkan di gereja itu ya, yang Tuhan pakai di gereja itu. Nah kita seringkali melihat ini contoh gitu. Ada orang yang semua orang kaget. Kok bisa dia jadi hamba Tuhan? Kok bisa dia dipimpin dan kemudian dia bisa menjadi hebat seperti ini? Nah, kebanyakan kita tahunya waktu masa kecil, anak ini kurang ajar, nakal, dan banyak hal-hal yang lain gitu kan. Tetapi waktu dipakai Tuhan dan dia menjadi orang yang luar biasa, sudah kita terkejut sekali. Kenapa? Masa orang dari Nazaret seperti ini? Atau sebutlah kota. Kalau orang-orang Surabaya itu biasanya kalau ditanya dari mana kamu? Oh dari Benjeng gitu, dari Sidoarjo. Wah itu kota kecil.
Jadi mereka sudah punya stereotip gitu. Stereotipnya apa? Jadi stigmanya apa? Wah, kota kecil nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak ada telepon, nggak ada TV, nggak ada digital, nggak ada wifi, nggak ada internet. Bisa apa kota itu? Nah, saudara, padahal Tuhan mengerjakan satu nubuatan yang diperkirakan dan sudah diprediksi bahwa nanti tunggul Isai itu atau tunas Isai atau dari pangkalnya itu akan tumbuh taruk yang luar biasa besarnya. Saudara, itu sesuatu yang tidak terbayangkan. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti apa? Seumpama apa? Seperti biji. Seperti biji waktu dia ditanam, atau biji sesawi kan yang paling terkecil. Nah, dikatakan di situ kan biji sesawi yang terkecil. Itu akan menjadi besar sekali. Nah, kita juga harus tahu. Kalau orang tanya pada orang-orang tertentu, teman saya dan juga murid-murid gitu yang ada di sekolah teologi seringkali berhasil itu kalau dia berada di gereja besar, dia mempunyai mobil, dia mempunyai rumah sendiri, dia kemudian bisa mengajar di tempat yang bagus gitu ya. Setelah itu semua bukan ukuran kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah tidak diukur dengan itu. Kerajaan Allah diukur dengan apa? Dengan tunas orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan kegiatan pekerjaannya, tetapi orangnya, orang yang benar-benar mau sungguh-sungguh, yang mau menyerahkan hidupnya, dan orang dipakai dengan indah sekali. Contohnya seperti John Wesley gitu kan, dari ke-8 anak itu semua anaknya digugurkan semua, dan John Wesley ini anak yang ya dikatakan anak yang akan digugurkan, tetapi nggak jadi. Kenapa? Karena mamanya mempertahankan anaknya walaupun ngomongnya nggak bisa, walaupun dia kondisinya lemah, jalannya aja susah, dan ya terbelakang mentalnya seperti itu. Saudara, kita jangan merendahkan orang seperti ini. Saya juga punya ponakan seperti itu. Nggak bisa ngomong sampai besar, nggak bisa ngomong. Nah, kadang-kadang kita melihat ada kekhawatiran. Aduh, orang seperti ini kan harus dididik, orang seperti ini harus diajari, betul. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan bisa memakai orang seperti ini menjadi hambanya yang luar biasa. Ya, Gideon, Amos, kita lihat ya, Hosea. Itu orang-orang yang kita lihat nabi-nabi kecil, berasal dari daerah kecil yang dipakai dalam lingkupnya kecil. Tetapi ada di Alkitab. Kalau nabi besar, Yesaya semuanya kan, tapi semua sama. Mereka semua adalah berasal dari taruk yang lemah, ya dikatakan di situ. Nah, itu jadi kata Nazaret itu menunjukkan bahwa tempat di mana orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terperhatikan, orang-orang tanda petik yang ya tidak dihiraukan oleh masyarakat, dan orang dari tempat desa Nazaret ini, itu yang dipakai oleh Tuhan. Mesias lahir di sana, Daud lahir di sana. Jadi itu tempat Daud ada, dan di tempat yang sama Mesias juga ada. Jadi saudara, Nazaret, Bethlehem itu kota-kota kecil, bukan kota besar. Maka orang-orang Majus dan juga Herodes dan semua orang-orang itu nggak berpikir kalau raja berasal dari tempat seperti itu, dari tempat Nazaret, terus dari Bethlehem. Itu desa-desa kecil. Dan di sini dikatakan bahwa itu sudah diprediksi dan sudah dibuatkan. Kenapa Tuhan memilih hal-hal seperti ini? Menunjukkan kerendahan hati dan bagaimana Tuhan mengosongkan dirinya dan memakai kemanusiaan yang betul-betul diterima oleh semua manusia. Jadi kalau dia memakai Yerusalem, orang di bawah sulit sekali. Dia memakai orang paling rendah, di mana tempat yang paling rendah, yang paling dihina, yang paling tanda petik salib itu tempat terkutuk. Nah, di situ Tuhan menerbitkan dan memberikan hambanya. Hamba yang apa? Hamba yang memiliki kekuatan roh yang tak terbatas. Nah, kita juga dijanjikan memiliki hal ini. Jadi tunas dari tunggul dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya. Dari mana itu? Dari kata Natsar atau Natser. Nazaret. Dari kota Nazaret artinya apa? Kota tunas. Kota yang lemah, kota yang kelihatan kecil, kota yang tidak ada artinya. Tapi di situ Mesias ada, menjadi kota yang dikenang sepanjang sejarah manusia. Nazaret, setiap Natal, setiap hari perayaan-perayaan, semuanya kita selalu sebut Nazaret. Kalau kita ingat Yerusalem, ingat tangisan Tuhan Yesus. Ingat kesedihan Tuhan Yesus. Ingat Nazaret, ingat satu sukacita yang besar. Satu pujian daripada malaikat-malaikat. Baik itu Bethlehem, Nazaret, itu. Ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kita lihat bahwa itu sepertinya Tuhan itu memakai orang-orang tersembunyi. Jadi orang-orang kecil, tapi Tuhan melihat hatinya. Jadi kalau kita lihat, tunas itu mudah patah, lemah kelihatannya,
Dan kalau kita lihat sekelilingnya itu, wah itu rumput-rumput dan pohon-pohon yang sekelilingnya itu gede-gede, kuat-kuat. Tetapi saudara jangan takut. Kenapa? Karena tunas itu nanti akan melebihi daripada pohon asalnya dan akan mengatasi semua pohon yang sekelilingnya, bahkan menginjak semuanya dan menguasai semuanya. Dan itu adalah Kristus. Ya. Dan kita bersyukur untuk hal ini. Oke, kita lanjutkan. Saudara, kita sudah tahu bahwa di dalam Daniel itu dikatakan bahwa bangsa Israel akan ditebang Tuhan. Ayub juga sama. Seolah-olah itu sesuatu yang sudah mati, sudah dikuburkan. Yeskel juga sama. Ya, kita lihat Yeskel melihat satu pemandangan mayat-mayat atau tulang-tulang yang mati. Di situ dikatakan, kalau Yesaya melihat bahwa dosa bangsa Israel itu sudah merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba, sudah nggak mungkin. Bahkan di dalam kebejatannya, dosanya itu dikatakan bahwa mereka harus dicuci oleh air soda. Kenapa? Karena peraknya itu sudah menyatu dengan timah. Jadi sudah menjadi berhala-berhala. Keagamaan mereka sudah campur dan sudah tidak bisa dilepaskan kecuali itu dihancurkan, dipisahkan oleh kuasa air soda. Kuasa apa itu? Kuasa Roh Kudus sebenarnya. Kuasa Tuhan sendiri. Dan ini satu kondisi yang ada yang tidak mungkin bisa dipulihkan oleh manusia sendiri. Dan kita lihat bagaimana Yusuf dan Maria masa kelahiran Tuhan Yesus juga sama, penuh dengan kelemahan, bagaimana mereka yang tidak bisa apa-apa, terus mau diancam oleh raja. Dan saudara, kita tahu bahwa itu semua adalah satu pemandangan yang begitu menggenaskan dalam hidup kita. Gitu ya. Kenapa orang-orang sepertinya nggak bisa apa-apa ini kok dipakai Tuhan dengan luar biasa? Saudara, ada satu kota yang dinamakan Henan di China. Itu yang termasuk beberapa kota yang ada, itu melahirkan orang-orang yang besar seperti John Sung, Andrew G. Itu tempat-tempat penyiksaan orang Kristen, disiksa, orang Kristen dibunuh, dan kemudian misionaris ditolak semuanya, dan di situ yang paling memusuhi Tuhan. Itu tempat di mana lahir seorang penginjil yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk China itu. Dan itu juga sama. Ya, ada beberapa contoh-contoh yang ada. Jadi kita lihat apa yang menjadikan tunas ini begitu kuat. Apa yang menjadikan tunas ini tidak terkalahkan walaupun dia kecil seperti biji sawi, ya seperti biji sawi, atau dia seperti benih yang mati seperti itu. Apa yang membuat itu kuat? Nah, di sana dikatakan bahwa identitas dari Sang Mesias ini, nah ini yang membuat dia itu tidak terkalahkan. Walaupun dia tunas, walaupun dia lemah, walaupun dia sepertinya gampang dikalahkan, tetapi tidak ada satu orang pun bisa kalahkan. Kenapa? Ada beberapa hal yang penting ya, saya tidak bahas secara detail, yaitu dia membawa kebenaran, dia membawa keadilan, dan dia memiliki keagungan yang beda dengan raja-raja seperti Daud, seperti Salomo. Apa keagungannya? Ketaatan hatinya, kerendahan hatinya, penyerahan hatinya, dan dia betul-betul tidak mengagungkan dirinya. Dia mau kehilangan hidupnya, dia mau kehilangan dirinya, dia menyangkali seluruh hidupnya, dan dia hanya mendengarkan Bapaknya. Dan nilai-nilai kebenaran inilah yang tidak ada di raja-raja yang pernah hebat yang ada di Israel. Keadilannya, kebenarannya, keagungannya, kerendahan hatinya, dan pada puncaknya dia membawa kedamaian. Damai sejahtera yang luar biasa. Kapan itu? Pada saat dia bertahta, dan pada saat dia datang pertama kali, dan nanti kedua kali, dia akan menjadi penghakim, dan dia menjadi hakim segala bangsa manusia. Maka dia akan membawa damai sejahtera pada puncak seluruh pemerintahan kedaulatan. Nah, ini dilihat oleh Yesaya. Ya, dilihat oleh Yesaya, wah, dia melihat bagaimana bangsa-bangsa ditaklukkan oleh Sang Mesias ini. Dan bangsa-bangsa dihancurkan satu-satu semua. Assyria, Babilonia dihancurkan oleh Tuhan. Mesir, Romawi, semua dihancurkan semua satu persatu. Wah, ini sangat apa ya? Kalau kita lihat itu kalau difilmkan, wah itu luar biasa itu ya. Kenapa? Karena ada kuasa Allah di sana. Kalau kita lihat aja film Samson semua itu kan, itu kalau kita bandingkan dengan film Marvel, Superman apa semuanya, sebenarnya kalau kita lihat kuasa Samson itu lebih hebat dari Superman. Kalau kita lihat, padahal manusia itu kan pikirannya sangat terbatas gitu ya. Kenapa? Karena sesuatu yang mustahil yang dikerjakan. Kalau Samson itu real, jadi tidak mustahil tapi real dia. Dia betul-betul mengangkat, dia betul mengambrukkan, dan itu betul-betul manusia yang sangat lemah. Dia buta, dia rambutnya sudah dipotong gitu kan, dan tubuhnya sudah lemah seperti itu, dan tidak ada kekuatan kekakannya. Jadi kalau kita lihat tunas itu keluar
waktu Samson atau Simpson itu ya, waktu Samson itu menyatakan seluruh hidupnya dan dia penyerahan kepada Tuhan dan pemulihannya pada Tuhan, apa yang terjadi? Di dalam kondisi dia terpuruk seperti taruk tunggul itu tadi, tunas taruk tadi, saudara, dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi paling lemah, paling menghina Tuhan. Dia paling tidak taat. Dan waktu dia menyerahkan kembali, dia bertobat, apa yang terjadi? Wah, luar biasa. Kekuatannya itu balik semuanya. Dan lebih besar lagi, dia mengambrukkan seluruh istana itu dan mati. Sebagian besar semua mati. Bagaimana ceritanya? Itu bisa mati semuanya. Waduh, saya nggak tahu. Tiang-tiangnya itu dari besi, dari batu itu nimpa mereka semua mati. Dan termasuk di dalamnya, Samson sendiri, dia menyerahkan dirinya. Jadi sepertinya bunuh diri, tetapi bukan. Samson itu mempersembahkan hidupnya. Pada saat apa? Pada saat dia berdosa yang paling besar. Dia menghina Tuhan. Dan dia bertobat. Dan dia serahkan. Dan sebagai bukti bahwa dia adalah termasuk hamba yang di dalam perjanjian Tuhan. Di situ, saudara. Dan itu sama. Samson terjadi, Gideon terjadi, Yesa terjadi, Yesel terjadi, sampai kepada Yesus sendiri pun sama. Seperti nggak ada punya tenaga, nggak punya kekuatan, digebukin, terus kemudian dicambuk. Kok bisa dia diam aja? Kenapa kamu diam aja? Ayo kamu bela dirimu. Nyatakan kuasamu. Iblis berkata dengan orang-orang sekelilingnya, ayo selamatkan dirimu. Masa kamu bisa selamatkan orang lain? Mana mujizat-mujizatmu? Sudah dia tidak menggunakan mujizat untuk dirinya. Dia tidak untuk memamerkan kehebatan dia. Bukan. Dia menyatakan itu untuk menolong manusia, untuk menyatakan kehendak Bapa, dan tidak pernah satu mujizat pun untuk dirinya. Saudara, ini kalau kita tahu, saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, Yesus itu sempurna. Saya nggak mungkin bisa melakukan seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Saya contoh aja gitu. Seluruh pendapatan yang saya miliki, hasil yang saya dapatkan gitu, kan itu dibagi. Oh, ini untuk keluarga, untuk apa gitu. Saudara, Tuhan Yesus untuk apa? Saya tanya sekarang. Tuhan Yesus sepenuhnya bukan untuk dirinya. Dia hanya cukup makan, cukup minum. Dan seluruh sisa uangnya itu untuk pelayanan semuanya. Maka ada Romo yang di Katolik itu menyerahkan hidupnya seperti itu. Jadi pendeta-pendeta secara prinsipnya tidak diperbolehkan membangun sesuatu yang memegahkan dirinya. Kalau membangun itu, hancur semuanya. Selalu membangun kerajaannya, membangun bait Allah yang luar biasa. Dihancurkan Tuhan semua. Tidak boleh ada. Contohnya siapa yang tidak bisa dihancurkan kerajaannya dan tidak mungkin kita hancurkan? Karena memang dia tidak membangun apa yang bisa dihancurkan. Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus mendapatkan pengurapan Roh Kudus, dia membangun semuanya. Nah, ini orang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang membangun pelayanan bukan berdasarkan berapa banyaknya gereja saya bangun, bukan berapa banyaknya hamba Tuhan yang saya utus, bukan. Tetapi berapa banyaknya orang berhati Kristus. Orang memiliki hati Kristus seperti tunas itu. Di dalam kehinaannya dia serahkan semuanya. Dia kemudian seperti pemuda yang ditawar Tuhan Yesus. Jualah semuanya dan berikan padaku. Saudara, ada nggak orang seperti ini di gereja? Adakah pendeta seperti ini? Saya sendiri kadang-kadang malu sekali. Kenapa? Waduh, kalau saya lihat Tuhan Yesus malunya minta ampun. Aduh, lihat aja malu saya. Apalagi lihat diri saya sendiri. Kenapa? Banyak hal dalam hidup kita itu kita terlalu egois. Tidak pernah pikirkan kerajaan Allah. John Wesley, seluruh hidupnya, saudara kalau tahu John Wesley, itu sampai istrinya sampai nangis itu ya. Dan kemudian waktu dia mati, harusnya John Wesley itu punya kekayaan yang luar biasa. Punya rumah megah, punya tempat, punya ini, punya. Kalau zaman sekarang punya mobil gitu kan, perlu punya jet gitu kan. Pendeta yang hebat-hebat di Amerika kan punya jet pribadi. Bukan satu, kadang-kadang 2-3. Luar biasa. Sudah bayangkan, apa yang ada di dalam John Wesley? Hanya sisa 30 sen. Dan dia cari di bawah bantalnya ada 30 sen. Hanya 30 sen untuk apa itu? Sudah aneh sekali cuma 30 sen. Untuk, kalau zaman sekarang 30 sen kira-kira untuk penguburan aja cukup. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi dia mempersiapkan untuk penguburan diri. Hanya itu dia siapkan, nggak ada yang lain. Anaknya gimana, nggak perlu dia mikirin semua. Kok ada hamba Tuhan seperti ini? Nah, hamba Tuhan seperti John Wesley ini, atau seperti William Carey yang kehabisan dan semua kematian anaknya dan bagaimana mereka mengalami kesengsaraan, saudara, itu sesuatu yang begitu seharusnya
menjadi hamba Tuhan. Apa yang terjadi itu? Itulah seorang hamba Tuhan seperti tunas yang luar biasa, yang tidak memegahkan diri, tidak membangun diri, tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan gerejanya, memamerkan gerejanya. Setiap kali khotbah yang dipamerkan bangun gereja sana, setiap kali khotbah yang dipamerkan bagaimana gerejanya luar biasa, dikenal orang gitu. Saudara, kita nggak butuh itu. Kita butuh bagaimana kita memamerkan orang-orang yang punya hati seperti tunas ini, seperti Kristus, seperti Isai, seperti Daud, seperti orang-orang yang Gideon, seperti Samson. Saudara, itu orang-orang yang rendah hati, yang memiliki hati seperti Kristus seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Masa kerajaan yang tidak bisa dibongkar, tidak bisa diruntuhkan. Kenapa? Mereka membangun bukan berasal dari dunia ini, saudara. Mereka membangun karakter Kristus. Wah, iblis paling takut dengan hamba Tuhan seperti ini. Kenapa? Yang tidak memperkarakan dirinya, dia hanya memperkarakan nama Allah, kerajaan Allah, dan kepentingan Allah. Wah, iblis takut, saudara. Tapi kalau kita memperkarakan bagaimana kita nanti supaya dikenal orang, supaya kita ini menjadi pendeta yang terkenal di YouTube, bagaimana jadi YouTuber, terus orang kemudian banyak subscribe kita, punya subscribe jutaan, terus kita menjadi orang kaya. Saudara, ini semuanya itu hati dari setan sebenarnya. Kenapa? Karena kita melupakan Tuhan kita itu siapa. Kayak saya upload di YouTube gitu. Saudara, itu semuanya bukan karena saya ingin terkenal, bukan. Tapi karena saya ingin membagikan firman Tuhan yang selama ini jarang didengar orang, bagaimana Christ Center itu, bagaimana kekuatan firman Tuhan itu, sehingga saya sendiri berdoa supaya, aduh, kok nggak ada ya? Akhirnya ya udah, profesor saya mengatakan, kamu yang harus mulai, kamu yang harus syuting sendiri, kamu bisa, jangan tunggu orang lain. Walaupun orang nggak kenal kamu, nggak apa-apa, nanti Tuhan angkat kamu. Nggak usah lama-lama, nanti Tuhan sendiri yang atur. Mungkin kamu mati, itu pekerjaan kamu, hasil karyamu itu semua, itu akan membangun orang banyak nanti. Wah, di situ saya sadar, tunggul Isai, tunas. Nah, di situ saudara muncul. Nah, barulah kita lihat, saudara, penyertaan yang luar biasa. Apa ya penyertaan luar biasa? Tuhan Yesus akhirnya memberikan pada kita satu karakter Mesias. Nah, ini kita bahas ya. Di minggu depan kita bahas 7 karakter ini. Nah, kita bahas hari ini adalah latar belakangnya. Nah, karakter itu saya sindir aja secara singkat. Yang pertama adalah, perhatikan, saudara, roh hikmat dan pengertian atau kebijaksanaan dan pemahaman. Dan kemudian roh nasihat, ya. Terus apa? Roh keperkasaan. Di sini keperkasaan ya. Keberanian, artinya sebenarnya ketabahan lebih tepatnya ya. Dan roh pengenalan, pengetahuan, memiliki pikiran seperti Tuhan dan takut akan Tuhan, kesalehan. Nah, di sini diterjemahkan sebagai kesalehan. Baru yang terakhir yang ketujuh adalah takut akan Tuhan, permulaan segala hikmat. Nah, ini minggu depan saya akan jelaskan ini dengan segala kaitannya dengan kekuatan baptisan Roh Kudus. Bagaimana Yesus dibaptis Roh Kudus, dan kemudian 7 karunia ini, 7 karunia roh ini yang sudah dilupakan orang, yang sudah tidak pernah dilihat oleh orang, dan perjanjian baru pun orang sudah tidak mengerti. Wah, masa ada karunia-karunia Roh Kudus dalam perjanjian lama? Kan Roh Kudus baru datang perjanjian baru. Dia baru tiba pada hari Pentakosta. Saudara, kita salah sekali. Kenapa? Ada banyak hal-hal yang kita ini tidak mau belajar, kita nggak mau mengerti, dan kita kemudian mendengarkan orang-orang yang ngawur-ngawur seperti itu, dan kita nggak tahu bahwa kepenuhan Roh Kudus membawa orang mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, siapakah manusia yang pertama kali, dan tidak ada manusia yang bisa menerima hidup di benar Roh Kudus dengan sempurna dan melakukan dengan sempurna, dan memiliki karunia Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus yang sempurna. Hanya satu manusia, yaitu Kristus Yesus. Dan tidak ada manusia lain. Saudara, tidak ada manusia lain. Nabi-nabi nggak punya itu. Semua nggak punya itu. Dan Roh Kudus hanya memakai seluruh hidup Sang Mesias Kristus. Dan Roh Kudus mengalirkan 7 hikmat ini, 7 kekuatan, 7 karunia talenta ini. Saudara. Karunia Roh Kudus ini. Jadi Roh Kuduslah yang memberikannya kepada Kristus. Dan dari Kristus itulah Roh Kudus membawa ketaatan Kristus, dan 7 karunia yang sudah dijalankan dengan sempurna, itu dimasukkan dalam hidup orang percaya. Jadi bukan hanya hamba Tuhan yang dapatkan. Bukan hanya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai pendeta-pendeta
atau rohaniawan. Bukan, saudara. Ini milik setiap orang. Karunia Roh Kudus itu adalah milik setiap orang yang percaya pada Kristus, dan tinggal kita memakainya kapan, bagaimana kita menghadapi semua, dengan apakah itu dengan kebijaksanaan hikmat, atau dengan pemahaman, dengan nasihat kita bicara dengan orang, atau dengan keberanian, ketabahan waktu kita bersaksi, dengan pengetahuan, atau dengan kesalahan kita, kehidupan rohani kita, dan juga bagaimana hati kita akan takut akan Tuhan. Nah, ini satu perkara yang ajaib luar biasa. Ya, kita berdoa supaya Tuhan akan pakai kita, dan kita tutup dengan satu hati yang bersyukur pada Tuhan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya. Oke, kita akan masuk dalam doa penutup ya.